Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tips-tips dalam menyusun ujian online, gitu ya. Kalau sebelumnya saya pernah memberikan gambaran tips untuk mencegah kecurangan di dalam ujian online, maka kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus Bapak Ibu sekalian lengkapi, ya, atau rencanakan, atau Bapak Ibu sekalian perhatikan supaya ujian online-nya itu berhasil. Berhasil ini adalah tujuan berhasilnya apa? Yaitu mampu mengukur keberhasilan, tolak ukur keberhasilan ujian online kita itu pertama adalah mampu mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Itu tolak ukur yang pertama. Tolak ukur yang kedua itu apa? Sistem ujian online yang kita berikan kepada mahasiswa itu adalah betul-betul dengan sistem yang adil, yang transparan, dan mampu mendorong untuk mendidik mahasiswa itu berlaku jujur dan memiliki integritas. Itu yang dua hal itu yang harus kita perhatikan di dalam kita merancang sebuah ujian online. Nah, kali ini saya akan memberikan tips-tipsnya. Apa yang harus Bapak Ibu sekalian siapkan. Ini tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian yang yang ada di Universitas Airlangga, tapi Bapak Ibu sekalian di universitas lain yang platform learning management systemnya itu menggunakan model, mungkin bisa dipakai juga tips-tipsnya ini. Ya, oke. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebelum dalam merancang sistem ujian online ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus menganalisa kompetensi. Ini penting. Kompetensi apa yang akan diukur oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan dianalisis karena biasanya dalam rancangan pembelajaran itu sudah ada kompetensi apa yang akan dihasilkan atau diwujudkan dalam mata kuliah itu. Silakan itu dirujuk, dievaluasi. Kira-kira kalau kompetensi A itu bentuk ujiannya apa? Nah, silakan itu dianalisa lebih dulu. Kalau sudah, setelah menganalisa kompetensi itu, maka langkah yang kedua itu adalah Bapak Ibu sekalian melakukan analisa perilaku mahasiswa. Nah, maksudnya apa ini perilaku mahasiswa? Karena ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi, lihat perilaku mahasiswa. Bagaimanakah perilaku mahasiswa itu? Karena perilaku mahasiswa itu akan menentukan rancangan sistem pembelajaran kita. Apakah Bapak Ibu sekalian menganggap bagaimana pola mereka dalam menyelesaikan ujian nanti itu secara online. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, karena online maka tidak ada pengawasan. Jadi integritas mahasiswa itu betul-betul diuji. Tetapi kita harus bisa membangun sistem yang bisa menciptakan itu. Nah, itu yang harus kita lihat. Bagaimana sih pola-pola mahasiswa itu dalam mengerjakan ujian online? Ya mungkin kalau Bapak sekalian baru pertama melaksanakan ujian online, tidak memiliki banyak referensi tentang analisis perilaku mahasiswa. Tapi nanti kalau sudah sudah sering melakukan itu, akan menemukan banyak referensi tentang analisis perilaku mahasiswa. Itu yang harus Bapak sekalian lakukan. Yang berikutnya itu adalah Bapak sekalian merancang sistem ujian online-nya tadi. Jadi ini adalah berbasis pada analisis perilakunya. Ya, susun rancangan sistemnya. Sistemnya ini maksudnya adalah bagaimana nanti sistemnya? Apakah itu sifatnya mahasiswa itu bisa mengerjakan soal berkali-kali, ya, ataukah hanya satu kali? Apakah mahasiswa itu bisa mengulang ke soal berikutnya atau sebagainya seperti itu, atau modelnya seperti apa? Itu didasarkan pada analisa perilaku mahasiswa tadi. Jadi silakan dibuat sistemnya. Sistemnya tadi itu adalah untuk mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Supaya mahasiswa itu dengan sistem pembelajaran tadi, dengan sistem ujian online tadi itu, dia akan berperilaku sesuai dengan tujuan kita. Inilah salah satu kelebihan dari sistem online, itu adalah memaksa setiap mahasiswa itu harus berperilaku sesuai dengan sistem yang kita buat. Nah, cuma kelemahannya adalah kalau sistem yang kita buat itu kurang bagus, maka tujuan kita untuk bisa membangun mahasiswa itu memiliki
integritas dan sebagainya, itu akan gagal. Karena itulah di sini perannya Bapak sekalian harus melihat analisis perilakunya. Setelah analisis perilaku baru Bapak sekalian susun sistem ujiannya. Setelah kita menyusun sistem ujian itu, maka berikutnya apa? Siapkanlah soal. Ya, siapkanlah bahan-bahan soal. Saran saya, soal-soal yang harus dimuat atau diupload atau disusun itu adalah soal-soal yang berbasis pada HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Ini adalah untuk melatih mahasiswa itu menganalisis, dan saya rasa kemampuan untuk menganalisis masalah itu menjadi kemampuan yang dibutuhkan di era sekarang dan masa yang akan datang. Jadi susunlah soal-soal yang HOTS. Di samping untuk membangun kompetensi tadi, untuk melatih mahasiswa berpikir analitis, soal-soal HOTS ini juga akan mencegah mahasiswa itu untuk berperilaku tidak baik selama melakukan ujian online. Nah, setelah sistem dibuat, kemudian soal HOTS disiapkan, maka langkah berikutnya adalah kita menyusun sistem yang sudah kita rancangkan itu ke dalam aplikasi kita. Ya, aplikasi learning management system yang kita miliki. Nah, di dalam menyusun ini, Bapak sekalian harus ingat semua petunjuk ya harus dibuat, petunjuk pengerjaan soal itu harus dibuat dengan sejelas-jelasnya. Jadi selengkap-lengkapnya. Maksud saya adalah setelah sistem dibuat, dirancang, maka disetting di dalam aplikasi itu harus dibuat petunjuk yang jelas apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa. Jangan sampai Bapak sekalian membuat petunjuk yang ambigu, petunjuk yang multitafsir. Itu tidak baik. Karena nanti kalau multitafsir itu bisa mahasiswa nanti membuat penafsiran yang berbeda, dan kalau dia membuat kesalahan dia bisa komplain ke kita. Jadi buat sedetailnya. Berikan perintah yang sedetailnya. Ya, apa yang mesti harus dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan rancangan sistem kita. Nah, kalau sudah kita susun, langkah yang berikutnya, tipsnya berikutnya itu adalah manfaatkanlah fasilitas shuffle dan sequential yang ada. Ini kalau Bapak sekalian menggunakan platform pembelajarannya adalah menggunakan platform model, maka di dalam platform model itu bisa ada fasilitas untuk mengacak, yaitu shuffle, mengacak soal. Sehingga soal nomor 1 saya itu berbeda dengan soal nomor 1 teman saya yang lainnya. Ini adalah untuk shuffle. Dan manfaatkan pula itu adalah sequential, yaitu mahasiswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Memang ini kelihatan kejam, tapi saya rasa itu akan meminimalkan mahasiswa untuk berbuat kurang baik, ya, dan juga melatih mahasiswa itu untuk melakukan manajemen waktu yang baik dalam menyelesaikan tugas, gitu. Nah, setelah memanfaatkan shuffle dan sequential tadi, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan mitigasi risiko. Ini penting, karena bisa jadi ada kegagalan-kegagalan sistem yang ada, maka kita harus membuat mitigasi risikonya. Artinya kita harus menyiapkan plan A, plan B, plan C. Misalkan saja, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya pada saat ujian online kita laksanakan, ternyata ada pemadaman listrik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu harus kita siapkan. Sehingga kita punya plan A, plan B, dan plan C. Atau misalkan ternyata pada saat ujian online tadi itu terjadi gagal sistem. Sistemnya gagal atau servernya down dan sebagainya. Apa yang mesti dilakukan? Apakah harus menunda ujian online? Ataukah harus melakukan sarana yang lainnya? Itu silakan Bapak sekalian siapkan. Intinya adalah Bapak sekalian harus tetap memberikan mitigasi risiko. Silakan diidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi, kemudian siapkan rencana untuk menanggulangi risiko itu kalau seandainya risiko itu terjadi. Nah, itu mungkin yang harus Bapak Ibu sekalian siapkan pada saat atau Bapak Ibu sekalian pikirkan ketika Bapak Ibu sekalian akan merancang
ujian online ya bagi mahasiswa Bapak sekalian, baik itu untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester ataupun untuk apa namanya itu latihan-latihan soal di dalam pembelajaran daring yang ada. Baik, itu aja dari saya. Selamat mencoba, selamat berinovasi di dalam pembelajaran daring dan tetap semangat meskipun bekerja di rumah, tetap berinovasi, berproduksi untuk pembelajaran daring. Mudah-mudahan itu akan bisa tetap menjaga supaya kualitas pembelajaran kita itu bisa tetap terjaga sehingga mahasiswa bisa mendapatkan banyak hal meskipun mereka tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, tapi mahasiswa itu bisa merasakan apa istilahnya penambahan kompetensi yang mereka miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.